Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahabat kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kita yang dimana kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan kepada Allah, yang salah satunya adalah nikmat waktu luang dan nikmat sehat, yang dimana dengan nikmat tersebut kita masih bisa melakukan amalan-amalan sholih. Kita bisa sholat wajib di masjid, kita bisa mendengarkan kajian online, entah mendatangi kajian secara langsung ataupun secara online. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan dakwahnya, dengan cucuran darah beliau, kita masih bisa menikmati Islam ini hingga akhir hayat kita. Sahabat kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kata yang dimana kita selalu mendengar kata tersebut, kita terngiang-ngiang kata tersebut, dan hanya sebagian orang yang bisa mempraktekkan kata tersebut, yaitu kata apa? Kata sabar. Yang pada saat ini ketika kita mempunyai masalah dan cerita kepada teman kita, sahabat kita, ibu kita atau yang lain, mereka hanya bisa menjawab sabar, sabar, dan sabar. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 halaman 2 juz 2 sebelah bawah, sebelah kanan, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, di dalam firman-Nya tersebut, kenapa kita harus meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat? Yang mana dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di kitab Tafsir Al-Munirnya, bahwasanya sabar di dalam konteks di dalam kalamullah itu adalah sabar untuk meneguhkan jiwa, yang dimana ketika jiwa kita terguncang oleh musibah, maka kita harus bersabar hingga kita kuat. Yang kedua apa? Kenapa kita setelah sabar, Allah berfirman untuk sholat. Nah, kenapa kok sholat itu? Karena apa? Karena dengan sholat itu adalah cara untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta petunjuk kepada Allah dengan sholat tadi. Karena dengan sholat itu kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan di dalam tafsirnya bahwasanya ayat tersebut turun karena ingin memenangkan agama Islam ini dan untuk menghapuskan segala musibah yang terjadi di muka bumi, lalu
Allah memerintahkan kita untuk bersabar dan sholat. Itu beliau jelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Munir. Nah, lalu bahkan sekelas Nabi pun Allah menguji semua Nabi dan para Rasulnya. Salah satunya cerita yang cukup masyhur di kalangan ulama dan kita sendiri, yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang mana pada waktu itu Nabi Ayub adalah nabi yang sangat disegani di desanya, sangat disegani di tempatnya. Beliau mempunyai banyak ladang, banyak pertanian. Beliau adalah nabi yang kaya dan mempunyai 10 anak, lalu mempunyai 1 istri yang sangat solihah. Masya Allah, ketika Allah mengujinya lewat hancurnya usaha-usaha yang beliau rintih. Lalu apa? Lalu beliau diuji dengan penyakit yang mana tidak ada penyakit sebelum Nabi Ayub dan setelah Nabi Ayub, yaitu sakit kulit yang bernama tepra. Ya, sakit kulit itu, sakit tepra itu adalah sakit yang kulit ini sangat bau sekali dan gatal. Sampai-sampai akhirnya Nabi Ayub itu diusir oleh penduduk setempat untuk mengungsi di pinggiran kota. Nah, yang sabar adalah istrinya. Istrinya telah mengantarkan makanan, intinya telah melayani Nabi Ayub pada waktu sakit, hingga akhirnya istrinya itu terbesit bisikan syaitan untuk menjual ikat kepalanya. Yang dimaksud ikat kepala tersebut adalah rambutnya, bahwasanya rambut itu adalah aurat. Lalu istrinya menjual rambutnya dengan harga yang sangat mahal kepada putri seorang raja. Akhirnya Nabi Ayub curiga dan bertanya, "Engkau membelikan makan aku dengan uang hasil apa?" Istrinya menjawab, "Aku membelikan makan dirimu karena aku bekerja." Padahal Nabi Ayub sudah tahu bahwa istrinya itu sudah tidak diterima lagi di kawasan situ. Lalu Nabi Ayub mendapat petunjuk dari Allah bahwasanya istrinya telah menjual rambutnya dan menyuruh Nabi Ayub untuk menghukum istrinya itu serta untuk menyuruh untuk tobat. Nah, lalu apa? Setelah istrinya itu pergi untuk kembali ke rumahnya, Nabi Ayub mendapatkan perintah lagi untuk menghentakkan kakinya di tanah yang keluar air, yang mana air tersebut dapat menyembuhkan penyakit tepra yang berada di kulit Nabi Ayub. Hingga akhirnya Nabi Ayub mandi dan lalu penyakit itu sembuh. Lalu istrinya kembali untuk menemuinya, dan ada riwayat yang mengatakan istrinya itu lupa bahwa engkau siapa. Saya tidak tahu engkau itu siapa. Aku ini Ayub alaihissalam, bahwasanya Allah telah menyembuhkan penyakitku dan aku disuruh Allah untuk menghukummu karena engkau telah bermaksiat kepada Allah, untuk menyambut dirimu dengan rumput seikat rumput 100 kali. Maka istri Nabi Ayub pun sami'na wa atokna, atau taat kepada Nabi Ayub dan dicambuklah istrinya. Lalu lama-lama keluarga Nabi Ayub kembali seperti semula dan dikaruniai anak lebih banyak 2 kali lipat. Masya Allah. Nah, sahabat kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat sabar itu apa? Hakikat sabar adalah menahan, yang mana sabar ini telah berada di dalam Al-Quran itu sebanyak, kata sabar itu berada di dalam Quran sebanyak 103 kali, yang mana kalimatnya as-sabirin wa basyirus sabirin dan lain sebagainya. Yang mana Rasulullah SAW bersabda
Di dalam hadis Arba'in, beliau bersabda, as-sabru diyaun, sabar adalah cahaya. Apa yang dimaksud cahaya itu? Yang dimaksud adalah ketika engkau terkena sinar matahari, lalu engkau merasakan panas yang sangat panas ketika siang hari, seperti halnya sabar. Ketika engkau sabar untuk menahan hawa nafsu dan keinginannya, maka sabar itulah yang dimaksud cahaya. Jadi sabar adalah cahaya. Sahabat kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar sendiri dibagi menjadi 3 oleh para ulama. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Nah, sabar dalam ketaatan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam sholat. Ketika kita sholat subuh contohnya, apakah itu tidak berat kita bangun pagi? Kalau orang tidak beriman kan mesti susah untuk bangun pagi dan mesti bangunnya itu kesiangan, dan itu sangatlah berat dan hanya orang-orang berimanlah yang mampu melaksanakan sholat subuh itu secara berjamaah di masjid. Kalau mereka tidak punya iman, pasti tidak akan mampu. Yang kedua sabar dalam hal sholat. Yang mana sabar dalam hal puasa. Yang mana dalam hal puasa ini kita harus menahan hawa nafsu untuk tidak makan, untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan lain sebagainya. Yang ketiga sabar dalam hal infak dan membayar zakat. Ketika kita tidak punya uang, ya kita pasti bakalan berat untuk menginfakkan uang itu. Bahkan ketika seorang laki-laki itu Jumatan dan di depannya itu telah mengitari kotak amal, apakah dia mau memasukkan apa tidak, itu pasti akan sangatlah berat ketika kita tidak punya uang. Sebagaimana dulu di zaman sahabat, ada zaman yang dimana zaman itu paceklik. Kenapa kok bisa paceklik? Karena tidak turun hujan di zaman itu, dan seorang muslim di zaman itu harus membeli sebuah air kepada orang Yahudi atau orang non muslim atau orang kafir itu dengan harga yang sangat mahal. Sampai akhirnya orang muslim itu mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak akan mampu membeli air ini, maka tolonglah aku." Lantas Rasulullah bersabda kepada orang itu, kepada para sahabat dan umatnya, barang siapa yang bisa membeli sumur yang dijual, sumur yang berada di tangan Yahudi itu, maka akan Allah kasih surga, kasih istana yang berada di dalam surga. Masya Allah. Lalu seketika sahabat yang bernama Utsman bin Affan, orang yang terkaya di zaman itu, langsung memburu apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ketika itu Utsman bin Affan segera menemui orang Yahudi dan menawar harga, "Berapa harga sumurmu ini? Aku ingin membelinya." Seorang Yahudi itu tertawa, "Kau tidak akan mampu membelinya. Aku menjual sumur ini dengan harga 2 miliar kalau di zaman sekarang. Padahal di zaman sekarang ini harga sumur paling mentok berapa? Paling 10 juta sudah dapat sumur, ya kan? Tapi di zaman itu, di zaman Nabi, harga sumur yang pada waktu musim paceklik itu, orang Yahudi itu menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Apakah pantas ketika itu orang Yahudi itu menjual dengan harga segitu? Lalu apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan lalu mengeluarkan uang 2.000 dinarnya dan membeli sumur itu dengan harga segitu. Namun kata Yahudi ini aku menjualnya dengan masih separuh asetnya lagi. Jadi Jadi orang Yahudi itu menjual separuh asetnya, baru 50% asetnya, yang mana disepakati satu hari Utsman bin Affan berjualan air dan satu hari orang Yahudi itu berjualan. Hingga akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan budaknya untuk
ngomongin ya kalau bahasanya, ngomongin kepada kaum muslimin bahasanya ketika Utsman bin Affan berjualan, engkau ambillah air untuk 2 hari, yang mana untuk hari ini ketika Utsman bin Affan berjualan, dan yang kedua untuk hari esok ketika orang Yahudi itu berjualan, sehingga engkau tidak membelinya dari orang Yahudi itu. Nah, tahu makar yang dilakukan Utsman, orang Yahudi itu akhirnya menjual asetnya semua dan menjualnya kepada Utsman bin Affan. Dan sampai hari ini sumur yang bernama Sumur Utsman itu berada di Madinah dan masih ada dengan hotel yang bernama Hotel Utsman dan perkebunan kurma yang sangat besar dan diinfakkan atas nama Utsman bin Affan. Masya Allah. Yang mana Utsman bin Affan itu sudah wafat, tapi dengan kesabarannya membeli sumur itu, beliau infaknya meskipun sudah jasanya sudah meninggal, tapi infaknya masih berjalan hingga hari ini. Masya Allah. Nah, lanjut ke sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menahan untuk tidak maksiat, dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, kita tahu pada zaman sekarang banyak pemuda yang masih pacaran, masih menggandeng wanita, padahal itu bukan mahramnya. Kenapa mereka tidak langsung menghalalkannya saja, lantas ingin bermesra-mesraan dan tidak ingin menghalalkannya? Padahal Allah sudah berfirman, wala taqrabu zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Jika pemuda itu jika orang yang telah meninggalkan maksiat itu sabar untuk tidak mendekati maksiat, Allah itu berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Allah dan dia dapat menahan hawa nafsunya, maka Allah melanjutkannya dengan fa innal jannata hiyal ma'wa, dan sesungguhnya Allah menghadiahkan surga kepada orang yang dapat meninggalkan kemaksiatan tersebut. Masya Allah. Di dalam tafsir Al-Aisar, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu menafsirkan bahwasanya surga yang dimaksud adalah surga Darussalam, yang mana surga itu kebutuhan kita sudah ada semua. Jadi bukan hanya mobil, bukan hanya motor, bukan hanya tanah, bukan hanya istana, tapi tapi Allah menghadiahkan surga, yang mana surga itu lebih baik daripada apapun yang ada di dunia ini. Masya Allah. Ada suatu kisah di mana itu di zaman Bani Israel, yang mana ada seorang pemuda penjual kain. Beliau sangat tampan, ya kan? Namanya kalau nggak salah Zamzamil Huda. Nah, waktu itu pemuda itu kan menjual kain di suatu kota, yang mana ada seorang wanita kaya, dan dia dibilangin sama budaknya bahwasanya ada seorang pemuda penjual kain yang sangat ganteng sekali fisiknya, rupanya, dan apakah engkau ingin membelinya? Kata si wanita itu, kata si budaknya itu. Apa yang terjadi? Ya, suruh panggil dia ke sini. Aku ingin melihat rupa si pemuda itu. Nah, lalu seketika pemuda itu datang kepada si wanita kaya tadi. Lalu wanita itu menutup rumahnya dan mengunci pintunya. Wahai pemuda, izinkan aku berzina denganmu, karena jika engkau menolak, aku akan berteriak dan menuduh engkau bahwasanya engkau telah menerobos rumahku dan ingin bermaksiat dan ingin memperkosaku. Masya Allah, pemuda itu mendapatkan ujian yang sangat berat. Hingga akhirnya pemuda itu izin untuk pergi ke kamar mandi. Nah, setelah pergi ke kamar mandi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku dari belenggu kemaksiatan ini. Ya, hingga akhirnya Allah menolong dengan dengan cara pemuda itu tiba-tiba kebelet BAB. Ya, setelah belet BAB,
Pemuda itu berpikir, oh jadi ini petunjuk yang Allah berikan kepadaku. Hingga akhirnya apa? Maaf nih, hingga kotorannya itu diusapkan kepada mukanya, hingga baju-bajunya, sampai pemuda itu baunya itu nggak enak, dan keluar dari kamar mandi. Dan si wanita itu kaget melihat pemuda itu. Wah, ternyata engkau orang gila. Pergilah dari rumahku, aku tidak sudi melihatmu, kata si wanita itu. Hingga akhirnya di dalam hatinya pemuda itu pergi dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemuda itu sangat malu ketika melewati jalan-jalan. Dia diolok-olok oleh para orang-orang yang berada di jalan tersebut. Hingga akhirnya dia mandi, lalu setelah dia mandi bersih, Allah memuliakan pemuda itu karena tidak jadi bermaksiat dengan apa? Dengan dia diberi bau harum di sekujur tubuhnya yang semerbak bau harumnya itu hingga akhir hayatnya. Hingga di nisan batunya itu pemuda itu dijuluki Al-Miski, orang yang baunya harum. Nah, lanjut ke sabar yang ketiga. Sahabat Kalim yang dirahmati oleh Allah. Sabar yang ketiga itu apa? Sabar ketika kita ditimpa musibah, ya kan? Kita tidak akan tahu kapan kita ditimpa musibah, di mana dan bagaimana bentuk musibah itu, ya kan? Dan contohnya apa? Tsunami, gempa bumi, ya, angin ribut dan lain sebagainya. Apakah kita tahu ketika musibah itu datang? Kita tidak akan tahu, ya Wak. Dan apa? Dan ketika musibah itu datang, ya kan? Engkau lebih baik bersabar. Dengan apa? Dengan tidak, masa ketika musibah itu datang kita harus masa ya Allah aku kudu piye? Aku harus gimana ya Allah? Masa kita mengeluh padahal Allah sudah menjanjikan apa? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak memberikan musibah kecuali manusia itu mampu, Nah, mungkin kita diberi musibah itu apa? Mungkin kita diberi musibah itu karena kita bisa menjadi apa? Bisa menjadi pengguguran dosa, ya kan? Pengguguran dosa. Yang kedua, karena Allah itu ingin menjadikan hambanya untuk apa? Untuk menambah keimanannya. Apakah dia sabar dengan ujian yang aku berikan kepada hambaku ini? Sahabat Kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua untuk menambahkan kesabaran kita. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh sahabat Kalim semuanya, bahwasanya saya berpesan untuk menambahkan kesabaran itu. Karena apa? Karena dengan sabarnya kita dalam menghadapi ujiannya Allah, ya kan? Allah itu menghadiahkan yang hadiah itu tidak ada di dunia ini, bukan hanya mobil, bukan hanya istana, bukan hanya tanah yang kita senangi di dunia ini, tapi apa? Allah menghadiahkan Jannatul Firdaus yang berada di dalamnya orang-orang solih. Kita bisa bersama orang-orang solih, kita bisa bersama para nabi dan rasul, dan kita bisa bermajelis ilmu di dalamnya, yang mana kita bisa bermajelis ilmu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhiru da'wana wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.